Umur 3 tahun ibu saya meninggal. 3 tahun sudah yatim piatu. Saya diurus sama kakek sama nenek sampai usia 8 tahun. Kebetulan nenek waktu itu berjualan sorabi di alun-alun. Nah, nenek saya usia 8 tahun nenek saya meninggal nyari nafkah. Akhirnya dioper tuh ke Cirebon. Dari Cirebon dioper ke Depok. Ikut sama uang pertama, Wadata. Kemudian pindah sama Pak Sukarya. Nah, dari kecil merasakan betul bagaimana saya nggak punya orang tua. Bahkan setelah saya tinggal di Grogol di sini, saya masuk itu di sekolah MI. Kalau pagi itu saya ambil dengan kue dulu habis subuh. Saya jual kue keliling kampung sini sampai ke Gondang, Porominggung. Buat apa? Pengen punya duit buat jajan buat sekolah. Ngerasain sepatu ini nggak punya, nyokor, jempol sepatu. Mau ngadu sama siapa? Punya uang juga hidupnya susah. Akhirnya bersabar tuh, dan dari kecil itu saya berpikir, ya Allah, kalau udah besar nanti berikan kemudahan ya Allah, saya pengen buka panti asuhan. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan itu. 2009 saya pindah ke RT 4, saya buka Yayasan Sakinah waktu masih kontrak di belakang rumah Kiai Haji Rafiq Farudin. Awalnya kontrak, dan bukan berarti saya kebanyakan duit buka panti asuhan. Saya tidak punya duit, saya tidak punya kekayaan, cuma ingin hidup ini bermanfaat untuk orang banyak. Intinya kita bisa bermanfaat. Alhamdulillah bisa jalan terus walaupun pelan, sedikit berjalan terus. Yang namanya perjuangan, rintangan sudah pasti ada. Tidak ada yang namanya perjuangan tanpa rintangan, tidak mungkin, tidak ada tuh. Pasti ada rintangannya. Ini Ustaz Najib masuk. Ini Ustaz TV nih, Indosiar, aksi Indosiar. Yang gorengan di bawah. Kipas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini muajin dari Madinah sampai naik pesawatnya telat. Di saat saya masih sekolah di madrasah ibtidaiyah, kemana ustadz, kemana kiai yang harusnya saya bisa bersandar ke mereka, saat itu tidak ada. Belum pernah saya di kecil merasakan ada seorang kiai datang ke saya, nah ini buat kamu sekolah, nah ini buat kamu beli baju, kagak ada. Yang katanya mereka suruh nyantunin yatim, suruh pelatihan sama yatim, tapi dari kecil saya tidak merasakan itu. Tidak pernah ada yang membiayai saya sekolah. Terasa apa waktu kecil itu? Untungnya sekolah saya di YKS gratis, untungnya karena apa? Yatim. Saya masih ingat banget di YKS karena yatim gratis. Sekolah di mana saya tidak karena yatim piatu gratis. Tidak ada saat itu yang memperhatikan. Makanya saya ingat ya Allah, suatu saat saya buka nih tempat panti asuhan, dan saya lihat saya menggiring para ustadz, menggiring para kiai untuk membuka tempat yang sama. Jangan hanya mereka pandai mengatakan saja, tapi tidak mampu berbuat. Cuma bisa ngomong doang, ngelakuin mah kagak. Itu banyak banget. Mereka teriak sedekah, mereka teriak urusin yatim, tapi nggak pernah yang namanya yatim bersedekah buat yatim. Saya rasakan itu bagaimana di Grogol waktu usia saya masih 9 tahun, 8 tahun masih di sini. Itu kalau pagi jualan kue ini, dan dapat santunan cuma setahun sekali. Saya ingat banget di kampung Grogol saya santunan setahun sekali, kumpulnya di madrasah. Kumpul di madrasah doang setahun sekali, pasar 10 Muharram doang. Apakah kami hidup sebagai yatim cukup dengan 1 hari 10 Muharram saja? Hari-hari yang lain yang setahun itu kemana? Gitu. Maka tepat sekali kalau Rasul bilang baru siapa yang urusan yatim maka di surga berdampingan Rasulullah seperti Tuhan duduk jadi. Amin. Karena apa? Begitu beratnya. Kalau biaya anak sendiri wajar, tapi biaya anak orang. Padahal hidup di Grogol ini dulu masih banyak orang yang mampu, banyak banget. Ustadz juga banyak dulu. Mana mereka? Makanya saya dorong teman-teman saya yang Ustadz, ayo buka setelah. Bukan termasuk Ustadz Ajit, Ustadz Muhrid, Ustadz Ajit menjorokin rumahnya datangin bikin tempat langsung panti asuhan, tempat Muhrid itu yang kerjaannya. Sampai saya bilang Ustadz Ajit, uang sorban, saya bilang kalau itu nggak mampu buka panti asuhan uang sorban, jadi
dakwah dia teh ceramah. Akhirnya alhamdulillah bisa buka dia. Sempat nyerah waktu itu. Pernah buka sekali, anak asuh anak asuh pada pulang. Saya bikin buang sorban. Kenapa? Jangan dipanggil ustaz, dipanggil kiai bangga banget gitu. Kenapa? Rasulullah mengajarkan kepada kita dakwah itu dengan ilham, dengan perbuatan, jangan hanya dengan lisan aja. Lisan dibutuhkan, memang ada bagiannya, ada bagian mimbar ada. Tapi jangan terlalu dimimbar terus, ada perbuatan juga yang langsung diberikan untuk memberikan contoh. Alhamdulillah memberi kesempatan saya buka Panti Asuhan Sakinah di 2009-2010 ngontrak di sana. Waktu itu buka Panti Asuhan punya duit, anak-anak itu bikin lemari saya bikin sendiri pakai tripod, pakai rem, tutupnya pakai sarung. Kenapa? Nggak punya duit, cuma punya modal nekat doang. Bocah kecil masih pengen penjelasan di samping itu. Sedikit alhamdulillah berjalan terus. Dari kampung Grogol ini, dua motor tetap yang membantu Panti Asuhan cuma dua. Almarhum Haji Muhammad Solenur dan almarhum Ibu Nisa. Cuma dua yang membantu rutin setiap bulan yang membantu kami. Almarhum Haji Muhammad Solenur sudah pindah sekarang masyarakat Gusuk Nato, pindah dia ke Depok Jaya. Dia sudah almarhum. Dia berlanjut sama anaknya. Anaknya melanjutkan daripada wasilah orang tuanya, nyumbang paket tiap bulan terus. Kalau berharap orang kampung sendiri nggak bakal dijalan di Panti Asuhan. Alhamdulillah memberi kesempatan, alhamdulillah mudahan orang datangkan donatur-donatur di tempat lain dan ciptakan sakinah bermanfaat untuk orang banyak, bukan buat anak asuhnya doang, bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk kampung. Berdasarkan pengalaman ini, saya ingin berbagi dengan Bapak Semua jamaah sekalian. Bila ada orang berbuat kebaikan, jangan lihat ininya, jangan suzon dulu, jangan nanti dia bakal buat dirinya, jangan udah. Bantu dulu, setelah bantu baru nanti setelah bantu mereka nggak bagus kita arahkan, harus seperti itu. Kembali mohon maaf, di kampung Grogol cuma dua, udah tetap saya dulu tuh Sakinah, di Grogol cuma dua. Di sini banyak nih, banyak orang kampungnya, banyak perumahannya, kagak ada donatur tetap nih. Artinya apa? Kalau kita berharap di kampung sendiri, berharap pada orang, maka pasti akan hancur. Makanya saya sering ngomong, jangan berharap ke orang, berharap ke Allah yang menciptakan orang, yang menciptakan makhluk. Karena Allah Maha Kaya. Hamba Allah bukan hanya di kampung Grogol, hamba Allah bukan hanya di Kelurahan Tepan Jaya, hamba Allah sedunia. Pelan-pelan berdiri, sakinah pelan-pelan, kemudian membangun. Dan di saat pembangunan ini, mohon maaf, yang mengerjakan pengecoran pun kami bayar. Tidak ada yang namanya kerja bakti, bangun ngecor ini kerja bakti, melibatkan orang baik, nggak ada satu. Saya tidak pernah mengajak orang untuk kerja bakti, ayo kita kerja bakti, ngecor Yayasan Sakinah, ngecor Panti Asuhan. Semua saya bayar, siapa yang kerja di sini, siapa ngecor sini, saya bayar semua. Tujuannya apa? Saya menghindari hutang jasa. Menghindari hutang jasa. Jangan sampai kedepannya jadi wacana nggak bagus, sudah mau nggak bagus, dulu udah waktu susah, undang kerja bakti, udah kaya banyak melupakan semua. Makanya tidak pernah saya kerja ini, ngecor itu, dan tukang semua dibayar full tanpa ada yang namanya kerja bakti. Kalau kita ingin berjihad, dilihat sesungguhnya, jangan tanggung-tanggung. Kalau berjuang, kalau tanggung-tanggung sakit hati urusannya. Kenapa sakit hati? Keikhlasan yang kurang. Di saat orang nggak bantu, nyesel. Di saat orang nggak bantu, marah. Di saat orang nggak nyumbang, marah sama orang. Kalau berjihad dia sesungguhnya dan sandarkan keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluknya. Terserah, lu nyumbang kagak terserah, kita doain aja. Nah, kenapa ini saya ungkapkan? Satu, ingin memberikan pemahaman yang sama. Kedepannya saya harapkan Mirna Jannah mampu membiayai yatim dan mu'afa yang sekitar masjid. Amin. Agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin. Jangan sampai terjadi anak yatim, anak orang nggak mampu, yang nggak punya duit, yang orang tua kerja, yang orang tua di PHK, mereka berhenti sekolahnya. Karena apa? Nggak ada duitnya. Tanggung jawab kita semua. Karena yatim adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya ustaz, bukan hanya RT, bukan hanya RW, semuanya bertanggung jawab. Nggak mengusir yatimnya semua, maka insya Allah kampung itu bakalan terkena bala, terkena ajab, terkena musibah. Semoga tempat saya berkeluarga ke depan lebih bagus lagi. Amin.
setelah nanti saya serahkan ke Pak RT untuk melanjutkan perjuangan, makin banyak orang yang dibantu, Amin. makin banyak orang yang ditolong. Amin. Dan harapan saya ke depannya, Beto jangan tempat orang mengadu di desa tidak ada kesulitan. Mereka nggak mampu buat makan, bisa minta beras ke masjid Beto Jana. Mereka nggak mampu bayar listrik, di sini udah kasih Beto Jana, kasih, laporkan di Jumatan. Pengeluaran DKM Bencana sebesar 400.000 untuk membantu warga Duafa, yakni si Pulan untuk membayar listrik. Umumin sampaikan, nggak masalah. Hal itu bisa dipakai, bukan hanya untuk kepentingan masjidnya saja, tapi kepentingan umat itu juga menjadi kewajiban masjidnya. Kita masih penting jemput harian, hasilnya habis terus. Kenapa? Siap pagi kasih makan orang gratis. Ada musafir makan ngopi gratis. Ada yang punya usaha dimodalin dari masjid. Anaknya mau kuliah dibiayain dari masjid. Anaknya mau buka kerjaan baru dikasih juga dari masjid. Dengan satu persyaratan, mereka wajib sholat 5 waktu di masjid. Maka jemput harian itu tubuhnya penuh ke belakang. Karena apa? Merasakan kebaikan di masjid. Anaknya bisa punya dibiayai dari masjid. Yang nggak punya pekerjaan dikasih pekerjaan dari masjid, dikasih malu usaha dari masjid. Kemudian mereka menjadi jamaah. Itu pernah kita coba, cuma kagak jalan. Kita kasih coba modal dikit dari Pak Suwarjo yang butuh modal minjem. Harapannya pakai duitnya sholatnya di masjid. Tetap baik agak. Bahkan lebih parah lagi, minjem ke masjid, nggak pakai bunga, minjem ke negeri juga. Itu kembali persoalnya gitu, bukan masjidnya. Kita pernah coba itu. Kita kasih pinjaman dari Pak Parjo tanpa bunga, udah minjem bener, tapi minjem ke rentenir jalan juga. Akhirnya apa? Di lingkungan kita masih banyak rentenir. Di lingkungan kita masih banyak orang yang minjem duit sama rentenir. Bahwa sesungguhnya ingat riba itu sama aja dosanya riba sama dengan menggauli ibu kita sendiri. Ya. Saking apa? Saking berat itu riba dosanya. Kalau kita riba nih, minjem rentenir, udah berarti kita punya dosa sama bergaul dengan ibu kita. Kita menyetujui ibu kita dosa itu. Saking beratnya itu dosa riba. Makanya Quran menjelaskan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan riba banyak disebut dalam hadis, banyak disebut dalam Quran. Kenapa? Begitu dahsyat, begitu beratnya itu dosa riba. Semoga kita semua terhindar daripada riba. Amin. Amin ya Allah. Bagi usaha satu kagak. Saya syariah. Syariah. Iya. Aman. Betapa kan cukup bayar rumahnya. Wah lagi. Saya syariah. Agak